Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Safira dengan aliran NIM 133. Di sini, saya akan menjelaskan rangkaian penyearah satu fasa setengah gelombang dengan beban R. Saya menggunakan software MATLAB untuk mensimulasikan rangkaian tersebut. Sebelum saya menjelaskan tentang rangkaiannya, saya akan menyebutkan komponen apa saja yang saya gunakan pada rangkaian ini. Yang pertama, yaitu AC voltage source. Di sini saya menggunakan peak amplitude-nya 311 volt dengan frekuensi 50. Nah, ini berfungsi untuk memberikan input sinus pada trafo linier. Yang kedua, ada linear transformer. Nah, ini digunakan untuk menurunkan tegangan input dari 220 VRMS menjadi 15 VRMS. Ini adalah parameter yang saya gunakan. Yang ketiga, ada dioda. Dioda merupakan komponen utama pada rangkaian ini yang berfungsi untuk penyearah yang hanya meneruskan bagian positif dari gelombang sinus. Ini adalah parameter dioda yang saya gunakan dengan forward voltage 0,8. Yang keempat, ada beban. Di sini menggunakan beban resistor dengan nilai 100 ohm. Yang kelima, ada voltage dan current measurement blocks. Ini fungsi untuk mengukur tegangan dan arus di berbagai titik rangkaian. Yang keenam, blok RMS digunakan untuk mengukur nilai efektif dari tegangan dan arus. Yang ketujuh, ada min block yang digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata DC dari tegangan dan arus. Nah, ini saya akan mengerun rangkaian ini untuk mendapatkan nilai. Nilai yang saya dapat setelah merun rangkaian ini yaitu VRMS input 219,9 volt, VRMS input 0,4446. Nah, tegangan yang melalui trafo, tegangannya yang diturunkan setelah penyerahan adalah 10,1 VRMS output, sedangkan tegangan DC rata-ratanya sebesar 6,345 volt. Di sini tegangan VDC-nya lebih rendah daripada tegangan VRMS output karena penyearah setengah gelombang hanya meneruskan setengah dari siklus AC. Sedangkan arus output di sini terdapat 0,101 ampere. Sedangkan arus DC output itu 0,06345 ampere. Untuk VM-nya sendiri, saya menggunakan perhitungan dengan rumus tegangan puncak sisi sekunder dikali akar 2 dikurang dengan forward voltage pada dioda, hingga mendapatkan nilai 20,41 volt. Setelah mengetahui nilainya, saya akan memperlihatkan gambar gelombang pada rangkaian dengan beban R ini. Yang pertama ini adalah gelombang input AC yang masih berbentuk gelombang sinus. Yang kedua merupakan gelombang output. Nah, gelombang output penyearah setengah gelombang hanya terdiri dari pulsa positif, karena dioda hanya mengantarkan arus saat siklus positif dan memblokirnya saat siklus negatif, menghasilkan bentuk gelombang terputus dengan jeda nol, seperti ini. Dari gambar gelombang skop, tegangan output sendiri memiliki puncak 20,27 volt selama siklus positif dan mendekati 0 volt selama siklus negatif.
Penyeara setengah gelombang ini dapat menggunakan beban RL maupun RC, seperti rangkaian yang telah saya rangkai ini. Ini adalah dengan gelombang beban RL. Gelombang dengan beban RL dan RC memiliki prinsip yang sama dengan beban R tadi, hanya meneruskan setengah siklus tegangan. Namun nilai yang ditampilkan pada display akan berbeda tergantung pada jenis beban yang digunakan. Pada beban RL ini, arus tertinggal dari tegangan karena induktor menyimpan dan melepaskan energi, membuat gelombang lebih halus. Nah, ini adalah gambar gelombang untuk beban RL. Sekarang pada beban RC. Pada beban RC, kapasitor mengisi dioda aktif saat dioda ini aktif dan melepaskan saat mati, menghasilkan tegangan output yang lebih rata. Nilai R, L, dan C mempengaruhi karakteristik gelombang. Dengan kapasitansi yang lebih besar membuat tegangan menjadi lebih stabil. Sekarang saya akan menunjukkan gambar gelombangnya. Gambar gelombangnya juga masih sama dengan gambar gelombang pada beban RL tadi. Setelah rangkaian penyeara satu fasa setengah gelombang ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyeara satu fasa dengan gelombang penuh. Nah, ini adalah rangkaian penyeara satu fasa full wave dengan beban R. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang saya pakai. Itu yang pertama, AC voltage source. Ini adalah parameter yang saya gunakan, yaitu peak amplitude-nya 311 volt dengan frekuensi 50. Ini memberikan tegangan sinus sebesar 311 volt peak dan frekuensi 50 pada linear transformer. Komponen berikutnya yaitu transformer untuk menurunkan tegangan AC 220 volt menjadi 15 volt. Ini adalah parameter yang saya gunakan. Komponen selanjutnya yaitu dioda bridge. Nah, dioda bridge ini berfungsi untuk menyerahkan tegangan AC menjadi tegangan DC. Dioda hanya memperbolehkan arus mengalir dalam satu arah. Ini adalah parameter dioda yang saya gunakan dengan forward voltage 0,8. Komponen selanjutnya yaitu resistor dengan nilai tahanan 100 ohm. Komponen selanjutnya yaitu current dan voltage measurement block, yaitu untuk mengukur tegangan arus dan arus di berbagai titik rangkaian. Blok RMS digunakan untuk mengukur nilai efektif dari tegangan dan arus, sedangkan blok min untuk mendapatkan nilai rata-rata DC dari tegangan dan arus. Nah, cara kerja rangkaian ini yaitu tegangan AC diturunkan menjadi 15 volt oleh transformator, lalu diserahkan oleh dioda bridge ini menjadi tegangan DC. Nah, dalam konfigurasi gelombang penuh, kedua siklus AC dimanfaatkan, tetapi tegangan DC yang dihasilkan masih memiliki ripple besar karena hanya menggunakan beban resistor. Ini adalah bentuk gelombangnya. Yang pertama yaitu gelombang input. Bentuk gelombang input adalah gelombang sinus, sesuai dengan karakteristik sumber AC. Nah, untuk yang kedua adalah gelombang output. Bentuk gelombang output adalah hasil penyerahan gelombang penuh. Bagian negatif dari gelombang AC diubah menjadi positif oleh dioda bridge, sehingga menghasilkan tegangan DC dengan ripple. Ripple terjadi karena beban resistor tidak dapat menyimpan energi, sehingga tegangan turun di antara puncak-puncak gelombang.
seperti ini. Nah, dari hasil rangkaian ini, saya akan mengerun untuk melihat nilai yang dihasilkan ini. Nah, di sini nilai VRS inputnya 219,9 volt, untuk IDC outputnya itu 0,1271 ampere, untuk VDC-nya yaitu 12,71 volt. Nah, rangkaian penyearah gelombang penuh dengan beban resistor adalah dasar dari rangkaian penyearah. Untuk mengurangi ripple tadi, kita dapat menggunakan filter yang dapat meningkatkan kualitas tegangan DC yang dihasilkan. Prinsipnya sama, hanya saja menambahkan komponen filter seperti filter R pada rangkaian kedua ini. Nah, pada rangkaian ini, induktor menahan perubahan arus, sehingga memperhalus gelombang output. Nah, ripple berkurang dibandingkan hanya dengan resistor saja. Nilai L mempengaruhi beberapa besar pengurangan ripple. Nah, tadi karena saya sudah mensimulasikannya dan sudah run, saya akan melihat gambar gelombangnya. Di sini gambar gelombangnya tidak banyak berubah karena nilai resistor yang digunakan untuk filter tadi sangat kecil, sehingga ripple-nya masih seperti ini, seperti pada beban R tadi. Yang ketiga yaitu filter C. Nah, pada rangkaian dengan filter C ini, kapasitor menyimpan energi, mengisi saat energi naik, dan melepas saat tegangan turun. Ini juga memperhalus gelombang output dan mengurangi ripple. Nilai kapasitor mempengaruhi seberapa besar pengurangan ripple. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambar gelombangnya. Ini gelombang inputnya, sedangkan ini gelombang outputnya. Nah, gelombangnya tidak banyak berubah karena nilai kapasitornya hanya 10 mikrofarad. Jadi gelombangnya kurang lebih tetap sama seperti pada filter L. Nah, rangkaian keempat menggunakan filter LC, yaitu induktor dan kapasitor sebagai filter. Nah, kombinasi kapasitor dan induktor memberikan hasil terbaik. Induktor menahan perubahan arus dan kapasitor menstabilkan tegangan sehingga ripple menjadi sangat minimal. Sekarang saya akan memberikan gambar gelombangnya. Nah, ini adalah gambar gelombang untuk rangkaian dengan filter LC. Nah, dari semua rangkaian tadi dapat disimpulkan bahwa secara umum dengan filter LC atau LC, kita mendapatkan tegangan DC yang lebih stabil dengan ripple yang lebih kecil. Perbedaan utamanya terletak pada nilai komponennya dan karakteristik masing-masing filter dalam menekan ripple. Sekian dari penjelasan tentang rangkaian penyearah satu fasa, half wave maupun full wave. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.